Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur kabeh, malam ini kita akan membuka lembaran primbon tua yang jarang dibacakan. Bukan sekadar ramalan biasa, tapi rahasia weton pahing, weton yang katanya sangat dicari siluman harta. Konon, siapapun yang lahir di weton ini menyimpan magnet kekayaan yang mengerikan, namun juga penuh ujian mistis. Simak sampai akhir, karena setiap bab akan membuka lapisan demi lapisan rahasia gaib yang selama ini tersembunyi. Dalam hitungan primbon Jawa kuno, weton pahing bukanlah weton biasa. Ia dikenal sebagai weton panas, tajam, dan penuh ledakan energi batin. Orang-orang yang lahir di bawah weton ini seringkali menjalani hidup yang tidak lurus dan tidak datar. Hidupnya seperti gelombang besar, kadang tenggelam sangat dalam, namun suatu saat bisa melonjak naik dengan kekuatan yang mengejutkan banyak orang. Primbon menyebutkan bahwa pahing adalah gerbang energi gaib kekayaan. Artinya, bukan semua rezeki pahing datang dari jalur normal. Banyak di antaranya berasal dari jalur yang tidak kasat mata. Jalur yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Inilah sebabnya, sejak lahir, orang pahing membawa getaran alam yang kuat, seolah tubuh dan jiwanya memancarkan sinyal yang bisa dirasakan oleh makhluk halus penjaga harta. Energi pahing sering digambarkan seperti bara api di dalam tanah. Tidak terlihat, namun panasnya terasa. Jika tidak dibangunkan, bara ini hanya akan menjadi beban batin, hidup penuh konflik, rezeki naik turun, dan hati tidak pernah benar-benar tenang. Namun jika terbuka, bara itu bisa meledak menjadi aliran kekayaan besar yang membuat hidupnya berubah drastis. Menurut primbon tua, banyak siluman harta, penjaga kekayaan gaib, mencari manusia dengan weton tertentu. Dan pahing termasuk yang paling dicari. Bukan karena orang pahing mudah dikendalikan, tetapi karena mentalnya keras, tahan banting, dan sanggup memikul beban besar. Siluman harta tidak tertarik pada jiwa yang rapuh. Mereka mencari wadah yang kuat agar energi kekayaan tidak bocor. Itulah sebabnya, sejak kecil, orang pahing sering mengalami hidup yang berat. Rezeki seperti selalu ada, tapi tidak pernah lama. Uang datang cepat, pergi pun cepat. Usaha berjalan, lalu runtuh tanpa sebab yang jelas. Semua itu bukan kutukan, melainkan proses penempaan. Alam sedang menguji, apakah jiwa ini layak memegang harta besar atau tidak? Dalam banyak catatan primbon, disebutkan bahwa orang pahing sering tanpa sadar membuka pintu gaib. Mereka mudah masuk ke tempat angker, mudah mimpi aneh, dan sering merasa seperti diawasi. Ini bukan karena lemah, tapi karena frekuensi batinnya tinggi. Ia berdiri di persimpangan dunia kasar dan dunia halus. Namun, ada peringatan keras dalam primbon. Jika energi pahing dibuka tanpa kendali batin, maka kekayaan bisa berubah menjadi bencana. Orang pahing bisa menjadi sangat kaya, tapi juga bisa jatuh dengan cara yang mengerikan. Itulah sebabnya, weton ini selalu dikaitkan dengan dua kata ekstrim, sultan atau korban. Bab ini adalah kunci awal untuk memahami satu hal penting. Orang pahing bukan tidak ditakdirkan kaya. Justru sebaliknya, mereka dipersiapkan untuk memegang kekayaan yang tidak main-main. Tapi sebelum itu, jiwanya harus ditempa, diguncang, dan diuji oleh alam semesta. Dan disinilah cerita mistis weton pahing sebenarnya dimulai. Dalam kepercayaan primbon Jawa kuno, siluman harta bukanlah sekadar makhluk halus pencari tumbal seperti yang sering disalahpahami. Mereka adalah entitas penjaga kekayaan gaib, penjaga emas alam, rezeki besar, pengaruh, dan kelimpahan yang tidak tercatat di dunia manusia. Mereka hidup di antara lapisan dunia, mengamati manusia yang dianggap layak menjadi pemegang harta besar. Dan menurut primbon, weton pahing adalah salah satu weton yang paling sering diintai. Siluman harta tidak pernah datang dengan suara keras. Mereka hadir dalam diam. Mereka mengamati sejak jauh. Sejak pemilik weton pahing masih kecil. Hidup yang terasa berat, ekonomi keluarga yang naik turun, usaha orang tua yang tidak stabil,
Semua itu sering menjadi tanda awal bahwa ada mata gaib yang sedang menguji. Primbon menyebutkan, siluman harta tidak menawarkan kekayaan secara langsung. Mereka lebih dulu menciptakan pola hidup yang tidak normal. Rezeki datang tiba-tiba, lalu menghilang tanpa sebab. Mendapat peluang emas, namun gagal di detik terakhir. Seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja menarik ulur nasib seseorang. Inilah yang disebut perjanjian tak terucap. Tidak ada akad, tidak ada janji lisan. Perjanjian ini bersifat batin. Alam dan makhluk penjaga harta sedang menilai satu hal. Apakah jiwa pahing ini cukup kuat menahan godaan kekayaan? Banyak orang pahing mengalami mimpi aneh. Didatangi sosok asing berpakaian kuno. Berada di tempat gelap penuh emas. Atau berjalan di lorong panjang dengan cahaya di ujungnya. Dalam primbon, mimpi-mimpi ini bukan bunga tidur. Itu adalah salam pembuka, bukan tawaran. Siluman harta tidak mau manusia yang rakus, lemah iman, atau mudah silau. Mereka mencari manusia yang sanggup diuji secara mental. Karena harta besar tanpa kendali batin hanya akan melahirkan kehancuran. Itulah sebabnya, sebelum kekayaan besar datang, orang pahing sering dipaksa jatuh berkali-kali. Primbon kuno mencatat, sing sabar ing rekasa, bakal kuasa nyekel bandha. Artinya, siapa yang sabar dalam penderitaan, kelak sanggup memegang kekayaan. Namun disinilah bahaya terbesar weton pahing. Banyak yang gagal di tahap ini. Ada yang tergoda jalan pintas, ada yang nekat berbuat curang, ada yang mengkhianati nilai hidupnya sendiri. Saat itulah siluman harta menjauh, dan yang tersisa hanyalah kehancuran bertahap. Perjanjian tak terucap ini tidak bisa dibatalkan, tapi bisa gugur dengan sendirinya jika pemilik weton mengotori batinnya. Siluman harta sangat peka. Sekali merasa jiwa manusia tidak lagi seimbang, mereka akan menarik kembali semua peluang, tanpa peringatan. Namun bagi orang pahing yang lolos ujian, tandanya jelas, hidup mendadak terasa, dibukakan. Pertolongan datang tepat waktu. Jalan rezeki terbuka dari arah yang tak masuk akal. Dan orang-orang mulai melihatnya sebagai sosok yang berbeda. Bab ini menegaskan satu hal, orang pahing tidak pernah sendirian dalam urusan rezeki. Tapi apakah yang mengamati itu akan menjadi pembuka jalan, atau justru penutup segalanya? Semua bergantung pada batin pemilik weton itu sendiri. Dalam primbon Jawa, kekayaan besar tidak pernah datang diam-diam. Ia selalu diawali oleh tanda-tanda gaib yang terasa aneh, berat, bahkan menakutkan bagi yang belum siap. Dan untuk weton pahing, tanda-tandanya jauh lebih ekstrim dibanding weton lain. Primbon menyebut fase ini sebagai masa digetarkan. Pada fase inilah, energi kekayaan mulai mendekat, tapi belum masuk sepenuhnya. Alam, leluhur, dan penjaga rezeki masih mengamati dari jarak dekat. Banyak orang pahing tidak sadar bahwa justru di masa hidupnya paling kacau, tanda-tanda kebangkitan besar sedang muncul. Tanda pertama yang paling sering dirasakan adalah panas di dada dan telapak tangan. Bukan panas biasa, melainkan rasa hangat menyengat yang muncul saat memikirkan uang, usaha, atau masa depan. Dalam primbon, ini disebut tanda geni bandha, api kekayaan yang mulai menyala di dalam tubuh. Tanda kedua, rezeki datang dari arah yang tidak masuk akal. Orang pahing bisa tiba-tiba mendapat peluang besar, dikenal orang penting, atau diberi kepercayaan mengelola sesuatu yang nilainya tidak kecil. Aneh ya, semua itu sering datang saat kondisi hidupnya justru sedang terpuruk. Ini adalah ujian. Apakah ia tetap rendah hati atau mulai silau? Tanda ketiga, banyak orang iri tanpa sebab jelas. Dalam primbon, iri adalah deteksi paling awal bahwa aura seseorang mulai bersinar. Orang pahing yang akan kaya sering diserang gosip, fitnah, atau dijatuhkan secara halus. Bukan karena salah, tapi karena energinya sudah mulai tercium oleh lingkungan. Tanda keempat, ujian moral datang bertubi-tubi. Godaan curang, jalan pintas,
dan tawaran abu-abu bermunculan. Inilah titik paling berbahaya. Primbon menegaskan, banyak pahing gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena gagal menjaga batin saat pintu rezeki hampir terbuka. Tanda kelima, hidup terasa diawasi. Orang pahing sering merasa seperti ada yang memperhatikan langkahnya. Mimpi terasa lebih nyata. Doa terasa lebih cepat terkabul, atau justru terasa berat. Ini adalah tanda bahwa hubungan antara dunia kasar dan dunia halus mulai menipis. Namun Primbon juga memberi peringatan keras. Jika pada fase ini orang pahing menjadi sombong, merendahkan orang lain, menghalalkan segala cara, mengabaikan doa orang tua, maka semua tanda tadi bisa berubah menjadi balik arah. Kekayaan yang seharusnya datang justru menghilang. Rezeki terkunci, dan hidup masuk ke fase jatuh yang panjang. Sebaliknya, bagi pahing yang sabar dan menjaga niat, perubahan akan terasa jelas. Hidup mendadak seperti dituntun. Kesempatan muncul berulang kali. Orang-orang yang dulu meremehkan mulai mendekat. Dan yang paling penting, batin terasa lebih kuat, lebih tenang, dan lebih percaya diri. Primbon menyebut fase ini sebagai detik sebelum ledakan. Banyak orang pahing tidak sadar bahwa mereka sedang berdiri di ambang hidup baru. Entah akan menjadi kaya ngeri atau justru korban ambisi, semuanya ditentukan di bab ini. Karena setelah tanda-tanda ini muncul, jalan tidak bisa kembali seperti semula. Dalam Primbon Jawa, semakin besar potensi kekayaan seseorang, semakin berat pula pantangan gaib yang mengikat hidupnya. Dan untuk weton pahing, pantangannya dikenal sebagai salah satu yang paling keras. Bukan karena pahing lemah, tetapi justru karena energinya terlalu kuat. Jika salah arah, daya itu bisa berbalik menghancurkan pemiliknya sendiri. Primbon menyebutkan bahwa pantangan pahing bukan sekadar larangan sosial, melainkan hukum alam gaib. Melanggarnya bukan langsung dihukum, tetapi perlahan dicabut jalannya. Rezeki tidak langsung hilang, namun mulai bocor sedikit demi sedikit hingga akhirnya habis tanpa sisa. Pantangan pertama dan paling berat adalah menghina orang miskin dan orang susah. Orang pahing dilarang keras merendahkan siapapun yang berada di bawahnya. Dalam kepercayaan Primbon, siluman harta sangat membenci kesombongan. Sekali pemilik weton pahing merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain karena uang atau jabatan, saat itu pula aura rezekinya mulai retak. Pantangan kedua adalah mengkhianati janji rezeki. Janji ini bisa berupa hutang yang diingkari, upah yang ditahan, atau kepercayaan orang yang disalahgunakan. Primbon menyebut, setiap janji yang dikhianati akan menjadi simpul gaib yang mengikat aliran rezeki. Semakin banyak pengkhianatan, semakin kuat kuncinya. Pantangan ketiga adalah serakah berlebihan. Orang pahing boleh kaya, bahkan sangat kaya, tetapi tidak boleh rakus. Mengambil hak orang lain, mencari keuntungan dari penderitaan, atau memeras keadaan adalah dosa batin yang paling cepat memutus hubungan dengan penjaga harta. Banyak pahing jatuh bukan karena miskin, tapi karena tidak tahu kapan harus berhenti. Pantangan keempat adalah mengabaikan doa orang tua dan leluhur. Dalam Primbon, restu orang tua adalah pintu utama rezeki. Orang pahing yang melawan orang tua, berbicara kasar, atau memutus hubungan batin dengan leluhur akan kehilangan perlindungan gaib. Saat itulah gangguan hidup datang bertubi-tubi. Pantangan kelima yang jarang disadari adalah menyepelekan tanda-tanda alam. Orang pahing sering diberi firasat, perasaan tidak enak, mimpi berulang, atau kejadian kecil yang terasa janggal. Jika semua itu diabaikan, Primbon menyebutnya sebagai tanda batin yang dibungkam. Akibatnya, peringatan berubah menjadi kejadian nyata yang menyakitkan. Primbon mencatat banyak kisah pahing yang awalnya hidupnya melesat tinggi. Uang mengalir deras, usaha berkembang, pengaruh meluas. Namun karena melanggar satu pantangan saja, hidupnya mulai runtuh perlahan. Usaha bermasalah, relasi rusak, kesehatan terganggu, dan batin tidak pernah tenang. Yang paling menakutkan,
Kejatuhan ini tidak bisa dihentikan dengan uang. Karena yang rusak bukan harta, melainkan jalur rezekinya sendiri. Siluman harta tidak marah. Mereka hanya pergi. Dan ketika mereka pergi, semua yang dulu mudah menjadi sangat sulit. Namun Primbon juga memberi harapan. Pantangan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Orang pahing yang patuh justru akan dijaga lebih kuat. Rezekinya tidak mudah diganggu. Kejatuhan besar dijauhkan. Dan hidupnya meski naik turun, tidak pernah benar-benar hancur. Bab ini adalah peringatan keras bagi weton pahing. Kekayaan besar bukan hadiah bebas. Ia dijaga oleh aturan gaib. Dan siapapun yang berani melanggarnya, harus siap membayar dengan cara yang tidak main-main. Dalam Primbon Jawa, kekayaan besar tidak dibuka dengan mantra keras atau perjanjian gelap, melainkan dengan laku batin. Dan untuk weton pahing, laku batin ini dikenal sederhana di luar, namun sangat berat di dalam. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak sanggup konsisten menjaga niat dan kesabaran. Primbon menyebut, ritual batin pahing bukan untuk memanggil siluman harta, melainkan membersihkan jalur rezeki agar energi kekayaan yang memang ditakdirkan bisa mengalir tanpa hambatan. Jika jalurnya kotor oleh emosi, keserakahan, dan niat buruk, maka sehebat apapun ritualnya, hasilnya akan kosong. Laku pertama adalah puasa weton pahing. Puasa ini bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi menahan amarah, ucapan, dan pikiran buruk. Dalam Primbon, puasa weton berfungsi menenangkan bara panas di dalam diri pahing agar berubah menjadi cahaya yang terarah. Banyak pahing gagal karena berpuasa jasmani, namun batinnya tetap liar. Laku kedua adalah sedekah diam-diam. Sedekah ini tidak boleh diketahui siapapun. Bahkan tangan kiri tidak boleh tahu apa yang diberikan tangan kanan. Primbon menyebut, sedekah diam-diam adalah kunci emas, pembuka simpul rezeki. Semakin ikhlas, semakin kuat daya tariknya di alam gaib. Laku ketiga adalah pembersihan diri lahir dan batin menjelang malam Jumat. Membersihkan badan, mengenakan pakaian bersih, lalu duduk hening menata niat. Tidak perlu mantra aneh. Cukup menyebut harapan dengan bahasa hati. Dalam keheningan inilah banyak orang pahing merasakan getaran halus. Tanda jalur rezeki mulai disentuh. Laku keempat adalah doa dengan niat lurus, sesuai keyakinan masing-masing. Primbon menegaskan, doa yang dipaksa akan terasa berat, namun doa yang jujur akan terasa ringan. Saat doa mulai terasa ringan, disitulah alam mulai membuka pintu-pintunya. Namun ada satu laku batin paling berat dan paling jarang disadari, yaitu mengendalikan keinginan. Orang pahing sering diberi ujian berupa keinginan besar. Jika keinginan itu dibiarkan liar, ritual hanya menjadi formalitas. Tetapi jika keinginan dikendalikan, kekayaan akan datang bertahap, namun kuat dan tahan lama. Primbon mencatat, banyak pahing mengalami perubahan hidup setelah menjalani laku ini dengan konsisten. Bukan langsung kaya, tetapi jalannya menjadi lapang. Hutang terasa lebih ringan. Peluang datang berulang. Orang-orang yang tepat muncul di waktu yang tepat. Ini adalah tanda bahwa energi rezeki sudah mengalir, meski belum meledak. Peringatan keras dalam Primbon, jangan pernah menjadikan ritual batin sebagai alat pamer atau ajang kesaktian. Sekali niat melenceng, jalur rezeki akan kembali tertutup. Siluman harta tidak tertarik pada ritual. Mereka hanya menghormati batin yang bersih dan terkendali. Bab ini menegaskan satu rahasia besar. Kekayaan weton pahing tidak dibuka dari luar, tetapi dari dalam. Saat batin selaras, alam akan bergerak sendiri. Dalam Primbon Jawa kuno, weton pahing selalu ditutup dengan satu kalimat peringatan. Sing kuat batine, dadi penguasa. Sing lemah karepe, dadi korban. Artinya, siapa yang kuat batinnya akan menjadi penguasa, dan siapa yang lemah oleh nafsunya akan menjadi korban. Bab ini adalah titik akhir sekaligus titik penentuan. Setelah semua ujian,
pantangan, dan laku batin dilalui, orang pahing akan masuk ke fase pamungkas. Di fase ini, hidup tidak lagi abu-abu. Jalannya hanya dua, naik sangat tinggi atau jatuh sangat dalam. Primbon menyebut akhir pertama sebagai sultan tak terlihat. Ini adalah pahing yang berhasil menguasai dirinya sendiri. Kekayaannya besar, tetapi tidak selalu pamer. Rezekinya stabil, pengaruhnya kuat, dan kata-katanya diperhitungkan. Ia dihormati bukan karena keras, tetapi karena wibawa batinnya terasa. Siluman harta tidak lagi menguji, melainkan menjaga dari kejauhan. Ciri pahing yang mencapai akhir ini adalah hidupnya terasa, mengalir. Masalah tetap ada, tapi selalu ada jalan keluar. Uang datang tanpa harus memohon. Kesempatan muncul tanpa harus memaksa. Bahkan saat diam, rezeki tetap bergerak. Inilah yang dalam primbon disebut banda manut, harta yang patuh pada pemiliknya. Namun ada akhir kedua yang jauh lebih menyeramkan, korban ambisi. Ini adalah pahing yang gagal mengendalikan dirinya sendiri. Setelah mencium aroma kekayaan, ia menjadi tergesa-gesa, menghalalkan segala cara, mengabaikan pantangan, meremehkan peringatan batin. Awalnya terlihat sukses, bahkan lebih mencolok dari sultan tak terlihat. Tapi semua itu bersifat rapuh. Primbon mencatat, kejatuhan pahing jenis ini selalu dimulai dari satu hal kecil, kesombongan batin. Setelah itu, satu persatu penopang hidupnya runtuh. Relasi rusak, kepercayaan hilang, kesehatan terganggu, dan batin dipenuhi kegelisahan. Uang masih ada, tapi tidak membawa ketenangan. Hingga akhirnya, semuanya jatuh sekaligus. Yang paling mengerikan, kejatuhan ini sering terjadi tanpa peringatan keras. Karena peringatan sudah datang jauh-jauh hari, namun diabaikan. Siluman harta tidak menghukum. Mereka hanya pergi. Dan saat mereka pergi, tidak ada lagi yang menahan kehancuran. Primbon menegaskan, weton pahing selalu diberi pilihan, tapi tidak pernah diberi kesempatan kedua yang sama. Jalan yang sudah dilewati tidak bisa diulang dengan kondisi yang sama. Karena itu, orang pahing sering terlihat seperti sekali jatuh langsung hancur, atau sekali naik langsung melesat. Namun bab ini bukan untuk menakut-nakuti. Justru sebaliknya. Ini adalah peringatan penuh harapan. Karena jika kamu pahing dan masih hidup, masih berjuang, masih diuji, itu artinya akhir belum diputuskan. Selama batin masih dijaga, niat masih diluruskan, dan keserakahan masih bisa dikendalikan, jalan sultan tak terlihat masih terbuka. Dan disitulah rahasia terbesar weton pahing. Bukan siluman harta yang menentukan nasibmu, melainkan caramu mengendalikan dirimu sendiri. Jika naskah ini terasa, kena, bisa jadi bukan kebetulan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak rahasia primbon yang terbuka. Tulis di komentar weton kamu. Karena siapa tahu, giliranmu berikutnya yang dibuka jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.